Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Lanjut kita akan belajar tentang Swift UI-nya ya. Kalau sebelumnya kita udah belajar tentang state and binding di Swift UI, sekarang kita akan belajar tentang observable object. Nah, kalau si state itu kita berbagi data secara internal dari parent ke child ya, kan kalau si binding itu dari child ke parent. Nah, kalau si observable object ini sifatnya global ya. Konteksnya lebih global, jadi kita bisa berbagi data walaupun dia bukan berasal dari komponen atau subkomponen view yang sama. Nah, anggap saja kalau sebelumnya kita menggunakan tambah keranjang belanja ini, dia ngelempar binding ya, datanya dilempar dengan binding biar dia bisa merubah state keranjang belanja yang 0 ini, yang merah ini. Nah, sekarang bagaimana kalau data nolnya jumlahnya kita gunakan sebagai data yang sifatnya lebih global, oke? Kita back kembali ke project sebelumnya. Nah, sekarang si model datanya saya cut dulu ya, saya bikinkan file baru ya. Save file, pilih next ya. Di sini ada data model ya. Saya berikan data model, saya create, kemudian paste di sini data model gitu ya. Oke. Sekarang kita udah punya data model, pasti ini error, kita Ctrl F, find, kemudian kita replace dengan yang sudah kita bikin sebelumnya itu data model, kita pilih Alt. Sekarang sudah berubah semua ya. Datanya berarti sudah menjadi data model ya, bukan produk model lagi. Oke, nah sekarang kita akan membuat sebuah file baru ya, namanya global object ya. Pilih global object.swift ya, yang nanti di dalamnya kita bikin sebuah kelas ya. Kelasnya adalah global object seperti ini. Nah, superkelasnya adalah observable object. Nah, di sini saya pakai published var jumlah, annotationnya adalah integer, nilainya 6. Nah, berarti nanti jumlah keranjangnya kita bikinkan sebagai data yang bisa kita bagi-bagi secara publik gitu ya. Karena nanti saya pengennya ketika nanti kita diklik ke sebuah page baru, nanti keranjangnya juga harus sama. Jadi tidak akan berubah. Jadi ini setiap page itu punya data yang sama gitu ya, teman-teman. Oke, udah punya global object, di dalamnya udah kita tambahkan jumlah ya, kita back ke content view. Oke, di content view sendiri, teman-teman itu yang membuat aksi menambah keranjang adalah ditambah keranjang ya view-nya ya. Oke. Jadi kita kembali ke bawah ya, ke bawah di tambah keranjang seperti ini. Nah, si bindingnya saya ganti seperti ini, saya komentarin dulu. Saya menggunakan panggil namanya observed ya. Observed object ya. Var keranjang, dia itu adalah mengambil nilai-nilai atau mewarisi dari global object. Makanya di sini self-nya itu adalah bukan jumlah tapi self.keranjang ya. Nama yang publiknya adalah jumlah ya kan. Di sini ada nama variabel yang publik adalah jumlah ya. Jadi seperti ini ya, teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang pasti dia ada error lagi, makanya di sini di tambah keranjang, karena tambah keranjang merupakan subview dari si produk ya, makanya di sini bukan jumlah ya, karena jumlah itu punya binding. Nah, binding sudah kita komentarin dan kita ganti dengan observed object yaitu keranjang. Jadi di sini adalah keranjang. Nah, si keranjang ini dia kan juga harus membutuhkan yang namanya ini ya, observed object-nya. Saya copy aja di sini. Saya taruh di atas body ya, di sini. Nah, sini bindingnya saya tutup. Nah, di sini saya berikan nama jumlah keranjang. Ya. Jadi si tambah keranjang ini, keranjangnya dia nilainya adalah jumlah keranjang. Oke. Nah, tentunya si produk ini kan dia terhubung dengan ini ya, si content view gitu ya. Makanya saya buat sebuah observed object lagi di content view ya, di sini ya. Nah, state-nya saya komentarin. Nah, ini kalau ini tadinya menginherit berarti kita akan buat objek baru ya. Namanya adalah
global data misalnya ya. Jadi si global data ini dia berasal dari global object. Nah, si global object ini tentunya dia bisa memanggil jumlah yang sifatnya publik ini ya. Oke, baik, kembali ke sini. Nah, di sini produk kan tadi nama observed object adalah jumlah keranjang ya. Di sini juga jumlah keranjang. Nah, di sini adalah global data ya. Oke, sip. Nah, si keranjang view ini ada error ya. Berarti di keranjang view-nya, bindingnya saya komentarin lagi. Saya berikan seperti ini ya. Nah, si keranjang view, jumlah keranjang dia juga ngambil dari global object, berarti di sini adalah self dot jumlah keranjang dot jumlah ya, karena dia ingin menampilkan data publik ini jumlah gitu. Oke. Sekarang ini pasti error ya. Jadi di sini keranjang view-nya saya ganti dengan jumlah keranjang ya, karena ini juga namanya jumlah keranjang. Nah, dia datanya apa? Adalah global data. Oke, saya error global data. Wah, ini pakai self ya. Oke, kita coba jalankan teman-teman. Oke, sambil tunggu sukses. Saya pakai iPhone 11 Pro Max ya. Nah, ini ketika tambah keranjang dia masih bisa berubah ya, walaupun sekarang dia bukan state dan binding lagi, tapi dia sekarang datanya adalah data jumlah yang sifatnya global. Tapi kita sudah bisa memanipulasi menggunakan observed object di content view. Nah, sekarang bagaimana kalau si keranjang view ini diklik, dia akan mengarahkan ke sebuah halaman baru, anggap saja detail view gitu. Apakah nilai si keranjang ini akan tetap sama atau tidak gitu ya. Ternyata dengan menggunakan observed view ini, nanti data di detail view juga bisa kita bisa sama datanya karena dia sifatnya udah public. Oke, sekarang saya akan bikin sebuah struct detail view ya, detail view. Dia dia nge-inherit ke view for body some view. Oke, nah ini navigation link ya seperti ini. Nah, di dalam saya panggil text saja. Ini maksudnya ini adalah halaman detail gitu ya. Nah, di sini navigation bar title-nya adalah detail. Lalu karena di detail view juga butuh navigation bar item, saya copy saja ya yang ini ya. Copy di sini. Nah, ini kan ada keranjang view gitu ya. Nah, si keranjang view ini kan ada error gitu ya. Makanya kita juga butuh observed ini. Saya taruh di sini biar di detail view bisa mengakses halaman yang bisa mengakses data yang sifatnya public. Oke, di sini saya data saja ya. Dan di sini global data juga keranjang view juga nilainya global data gitu ya. Oke, saya sebentar di detail view ya, global data, global object. Nah, di sini di global data, navigation view bukan navigation link, sorry. Oke, gini ya teman-teman ya. Oke, kita coba run dulu biar kita coba hasilnya bisa apa enggak ya. Oke, kita klik. Oh, belum bisa karena kita belum menambahkan navigation link di sini ya. Navigation link keranjang. Berarti kalau diklik nanti dia akan mengarahkan sebuah halaman ya. Berarti sini butuh destination itu adalah detail view ya. Karena di detail view ada global data ya, makanya di sini ada juga global data. Di sini juga nilainya adalah global data yang berasal dari sini. Ini dari data dari global object ya.
Oke, kelebihan apa ya? Apakah kelebihan? Expected detail view destination sudah. Oh, ini kurang satu teman-teman. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Kita coba jalankan, kita run. Apakah masih ada error? Oh, tidak, udah tidak ada error ya. Kita coba jalankan dulu di sini. Kita klik, bisa kalau kita klik. Oh, nggak bisa. Berarti di keranjang view-nya kita cari keranjang view. Oh, karena di sini ada button ya, makanya nggak mau. Berarti kita cukup pakai image-nya saja. Oke. Ctrl A, Ctrl I. Nah, di keranjang view saya hapus buttonnya ya, karena kalau ada button dengan navigation link itu tidak akan berfungsi. Coba jalankan, klik, di debug dulu ya datanya biar sampai sukses. Kita coba cek di sini, tambah keranjang, nambah, ketika klik dia sama ya, keranjang belanjanya menjadi 4 juga. Jadi itu teman-teman cara menggunakan observable object di Swift UI ya. Jadi kita bisa menggunakan data jadi sifatnya lebih public. Jadi kita bisa gunakan di komponen-komponen lain. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di seri Swift UI berbahasa Indonesia berikutnya. Terima kasih.